penutupan ini gimana? Harapannya kenal sama murid-murid? Biar bisa KPM seperti biasa. Oh, bisa aktif kembali ya, bisa buka ini. Menurut jenengan gimana Pak? Adanya penutupan ini sangat disayangkan. Ya. Karena ini pendidikan ini Pak ya. Terus menurut kalian ini harapannya itu supaya dibuka di sini ya. Sebenarnya permasalahan apa Pak? Permasalahan Ya nanti yayasan yang menjelaskan. oh gitu ya. Proses hukum berjalan, sekolah berjalan gitu aja. Gitu ya. Hukum berjalan. Sebagai kepala Iya, desa itu sangat prihatin atas permasalahan yang ada di SMA Yakin ini. Karena kan berharap kalau ada sengketa antara kepengurusan di yayasan atau hal yang lain, tolong selesaikan lewat jalur sebagaimana mestinya. Tapi jangan sampai merugikan pendidikan anak-anak. Jangan sampai merugikan pendidikan anak-anak. Biar pendidikan ini tetap berjalan. Saya harap nanti juga dari stakeholder yang ada, karena bagaimanapun instansi ini tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada dari pemikiran-pemikiran stakeholder yang ada. Mungkin di kepala dinas kabupaten atau tingkat-tingkat yang lain atau dewan atau yang lainnya harus berpikir untuk pendidikan ini agar jangan sampai berlarut-larut. Tolong ini secepatnya ditindaklanjuti karena tidak mungkin pendidikan ini akan terhenti karena kasihan anak-anak, kasihan masyarakat. Itu saja harapan saya secepatnya stakeholder yang ada turun tangan di sini untuk menjadikan penyelesaian di sekolah Yakin Bapak Jajar ini. Itu saja komentar saya. Dari semua saja yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan malam ini melakukan terkait dengan kegiatan yang ada. Yayasan dan lain-lain. Beliau berharap itu dengan harapan, mohon maaf Bapak ya, saya selaku camat dengan Pak jajaran Saping dan Rameda Kapolsek, ini kalau terjadi sesuatu Pak Polsek dan juga Bapak dan kami yang mewakili juga tak lupa ini ya, memang sebelum saya menjabat mungkin ya sebagai kepala desa mungkin ada suatu permasalahan yang mungkin dalam dekade menyalahkan putusan hukum ini. Kita tidak cuma mungkin itu. Jadi sudah berproses semuanya, berdata sudah selesai, sudah putusan hukum. Sekarang kan sudah ada masalah pidana tentang pendudukannya, tentang melembati perkara orang lain. Ya kan ini sertifikatnya ada semuanya. Sudah kami kemarin ke BPS sudah benar semuanya. Jadi tolonglah biarkan sudah berproses, sudah berjalan, sudah mengajar pada pendidikan. Jadi ini Pak, saya lupa kalau saya pendidikan sudah dalam proses 7 bulan. Karena Juni kemarin sudah ada pendidikan, tinggal penetapan tersangka siapa. Kalau memang kami ini keliru, biar kami siap. Tapi bagi mereka yang memang sudah berbuatan melawan hukum, biar hukum yang akan menentukan. Berproses. Jadi dari P21 sudah jadi pengadilan, sudah selesai gitu Pak. Kalau kita bicara mediasi, kata-kata ini bukan untuk bermediasi sebenarnya, hanya menjelaskan posisi dalam hukumnya. Ini apa saya ini pendiri satu-satunya yang masih ada Pak, dari 5 orang. Masuk apanya Pak? Pak Mudin, Pak Iksan, terus pendiri apa lagi ketua. Jadi ini sudah berproses, sudah diuji di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung sampai PNS sudah selesai. Jadi tinggal menjalankan eksekusi itu. Kalau memang kamu kan dia monggo. Tapi saya tidak mau melakukan satu perbuatan melawan hukum. Monggo, masing-masing monggo. Ya, ayo kita taat pada putusan hukum, kita jalani putusan hukum. Saya nggak mau punya asas. Kami juga saya menyalahkan murid Pak saya, Pak. Tapi jangan mau jadi objek alasan. Justru ada pembangunan seperti ini kan yang jadi kapan murid. Alasan ini. Kami tidak pengen seperti itu Pak. Kasihan buat murid Pak. Dia Bapak saya itu mendirikan, dia tuh menjelaskan itu. Kok sekarang bilang alasan ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pihak Pusbika, Pak Camat, Pak Somase, Pak Lambung, Pak Desa, juga semuanya
para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan juga Pak Haji Mansur, Mas Saiful, dan yang lain yang hadir. Para wanita alhamdulillah, sudah Allah SWT takdir matahnya pada malam ini kita bisa bertemu dalam pertemuan ini bisa menghasilkan yang baik. Kita harapkan kita sama semoga berjalan yang tadi sudah disampaikan. Bahwasanya kami dari yakin betul akan taat dan selalu taat pada undang-undang. Apapun bentuknya, kami akan memenuhi daripada apapun dari putusan undang-undang. Dan proses ini pun sudah berjalan, kami sudah dipanggil ke Polres kedua kali. Ya. Kami juga datang, tak pernah sama sekali saya datang. Oleh karena itu, apapun bentuknya dari kami selaku yayasan, apalagi tadi disebutkan oleh Pak Saiful, ini tidak ada mediasi, ya kita jalani aja hukum ini, kita lanjutkan, monggo kita sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Karena pendapat saya pun mohon sewu, putusan pengadilan ini adalah islah, ya, makanya kami taat selalu pada hukum. Apapun yang kami pada waktu dipanggil oleh Polres, saya siap untuk datang. Ya, saya kira itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan kami, saya hormati Pak Haji. Tak lupa juga yang sangat saya hormati Bapak Haji Mansur. Mungkin dalam pertemuan ini kita harus mengenang bahwa kita itu berbesar. Pak, saya hormati jenengan. Langsung pada inti permasalahan. Pertama-tama di sini saya sebagai pengawas yakin betul yang dalam hal ini atau permasalahan yang kita bahas pada malam hari ini, saya selaku terlapor. Yang dilaporkan adalah tentang pengerusakan. Dalam laporan itu sudah beberapa kali saya dipanggil dan tidak pernah saya hadir, karena saya sebagai warga negara juga harus taat pada peraturan yang dibuat oleh negara. Kalau dalam hal permasalahan sekarang kita bahas adalah tentang hukum. Nah, membahas masalah pertemuan pada malam hari ini, dari awal Bapak Camat tadi menyampaikan kalau kita punya niatan untuk legowo atau punya masalah itu. Cuman opo-opo aku saiki melok-melok, Mas. Karena saya tidak ingin terulang apa yang dulu pernah terjadi. Apa itu, Pak? Tentang penyerahan sebagian dari tanah wakaf yang diberikan Haji Thohir kepada Masjid Al-Ikhlas. Betul. Tiba-tiba pada saat itu Haji Hasan almarhum meminta tanda tangan Mbah Haji Thohir yang katanya dibuat ngurus sertifikat. Ternyata sertifikatnya itu diatasnamakan Yakin. Sebelum nanti Pak, nanti gantian jenengan. Karena apa? Saya tadi jenengan langsung bicara, saya sangat. Jadi karena itu Pak, waktu itu saya masih kecil Pak, masih SD. Lah sekarang saya tanya pada waktu itu ke Mas Saiful, Mas, lek wis tanah iku dikuasai Yakin, terus saiki disewakno nang wong, sehingga teko persewaan iku oleh duit. Saiki sing nampani duit iku atas nama sampean, Mas. Lah betul. Saya tanya ke Mas Saiful, Pak, digaya apa Mas duit iku? Jawabannya Mas Saiful apa? Urusan saya pribadi. Itu jawabannya. Iya, urusan saya pribadi. Itu saya rekam Pak. Jadi kalau seandainya pada malam hari ini kita berawal dari diri kita masing-masing, kita belajar untuk menyalahkan diri kita masing-masing Pak, tentunya kita tidak akan terjadian seperti tadi Pak. Karena apa? Kita belajar untuk menyalahkan diri kita. Misalnya, opo iki permasalahan iso terjadi, salah itu aku dewe.
Misalnya Pak, pada malam hari ini saya tanya kepada Mas Saiful tentang keputusan tentang keputusan Mahkamah Agung. Misalnya ini Pak, Mas, ono enggak keputusan Mahkamah Agung itu yang menyangkut masalah penyerahan aset kepada pihak tergugat? Ada enggak bahas masalah itu? Tidak ada Pak. Nah, dari itu karena kita bisa menyalahkan diri kita, akhirnya kita bisa menggugat lagi. Jenengan tadi sudah bisa menjelaskan bahwa jenengan dapat beli tanah. Lah, itu dibuat dasar, Pak. Jenengan gugat lagi tentang aset. Lah, nanti keputusan jelas. Biar semua tidak dibodohi, kasihan Pak Camat dan lain-lain. Karena apa? Beliaunya tidak tahu tentang perkara ini, Pak. Sehingga beliaunya ini juga merasa dipermalukan, Pak. Karena apa? Nangani hukum, tapi tak tahu tentang permasalahan. Lah, sedangkan permasalahannya sendiri, Pak, enggak. Yang betul-betul ya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya masuk ke sekolahan kami itu tahun 2002. Dan situ saya sudah mengikuti nuansa-nuansa istilahnya konflik lah di antara pengurus itu. Dan sampai beberapa kali itu saya juga mengikuti, dan yang kami sayangkan itu pernah dulu Pak, kita dimediasi lagi di kecamatan, kalau nggak salah sih yang Pak Saiful ini dimediasi karena Pak di situ kantor kami digembok, terus dimediasi di kecamatan dan ada kesepakatan hukum berjalan tapi tidak mengganggu sekolah. Tapi kenapa kok kemarin ini kok malah diulangi lagi gitu? Ini yang kita sayangkan. Monggo lah proses hukum berjalan, tapi jangan sampai anak-anak jadi korban. Ini masalah pendidikan. Pendidikan. Kalau jenengan menggembok banget, itu anak-anak nggak bisa sekolah, Pak. Nggak bisa masuk. Iya. Itu fakta di lapangan, anak terganggu, ujian tidak bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami sayangkan. Sehingga harapan kami itu besok anak-anak sudah bisa seperti biasanya, belajar dengan tenang, damai. Kalau masalah yayasan monggo dilanjut kemanapun. Kami selaku kepala sekolah melindungi anak-anak kami ini sesuai dengan SK yang diberikan oleh yayasan. Itu harapan kami, mudah-mudahan bisa saling legowo. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tentang tanah yang dia namakan daging. Betul lah. Itu kan hal yang Pak Kaji siapa? Sudah ya. Dikasihkan siapa saja. Sekarang biasanya jenengan. Ya. Sekarang biasanya. Dan saya tanya yayasan Iya. Apalagi hanya digembok. Ya, yayasan itu milik saya. Saya rusak, saya bakar, tidak ada apa-apa. Ya. Itu hukum. Yayasan saya bakar, tidak ada apa-apa. Siapa yang menuntut? Saya yang punya. Itu hukum. Yang saya tanyakan uangnya dibuat apa itu, Pak? Anak saya itu ya di Mahkamah Agung, saya berhenti belajar. Telepon saya ada apa-apanya, tidak sembarangan gitu. Oh iya. Ya. Apa lagi apa? Tuh. Maksudnya pendapatan uang dari tanah ini sekarang ya, jangan tanya pendapatan, sudah saya bakar tidak apa-apa. Oh, tidak ada uang. Iya. Untuk lagi, tidak ada uang sekarang ya. Yang gampang. Yayasan itu ya, kalau misalnya pengurus punya kebutuhan atau datanya yayasan atau yang lain-lain atau ini, tidak apa-apa. Iya. Itu. Ada sendiri. Saya ngerti, baca dan ngomong sembarangan, dapat tidak sembarangan. Terus dibakar atau diapakan itu saya tidak ada apa-apa. Kok digembok, dicoplok. Di mana itu? Hukumnya apa itu? Punya siapa yayasan? Terus saya murid. Signifikan murid itu saya dari dulu, bukan siapa-siapa, guru tuh karyawan. Iya, berterima kasih pada saya sebetulnya. Dulu nganggur, ada kerjaan. Lupa dari asal mulanya mereka. Orang itu jangan lupa asal mulanya, jelek-jelek orang. Iya. Seperti ini apa ini? Dulunya karyawan, belum lagi pengurus.
Itu dilarang oleh Allah itu. Betul, Pak. Ya, menghindar dari kebenaran. Iya. Maka terjadi begini. Itu. Kalau udah haram itu uangnya itu. Kerja pada siapa kamu? Sekarang kerja pada siapa? Kerja kamu pada yayasan. Saya tanya, jawaban. Tapi sarannya jangan menghindar dari kebenaran. Paham? Benda biar ngerti, bapak-bapak biar ngerti. Gitu. Saya yang mesti pendidikan, Pak. Beli tadi itu. Setelah itu belajar ada guru-guru dibayar ke saya dan dapat uang, Pak. Terus sekarang menjual murid kita ketinggalan, Pak. Itu munafik masalahnya. Betul ini. Sekarang kok pengurus senyum, Pak. Kata balik itu, Pak. Berbalik banyak. Pak tinggi sering menaikkan, Pak. Tak salah. Terlalu gila itu. Gitu intinya. Jadi karena begini jadi saudara, jadinya begini nih. Bapak terima kasih menjadi baik sekali, sangat terima kasih baik. Cuma itu saya jawab, karena sudah eksekusi, apalagi kalau di rumah lagi kan malah eksekusi. Saya diserahkan lagi dari nanti di Polres atau di pengadilan. Saya tidak benar aja, Pak. Benar yang saya tidak mau barang halal itu, tidak mau. Dia baru kalah. Halalan toyiban, bisa lumayan. Enggak, mereka yang takut. Dia baik, sehingga toyiban lakoni. Tidak abadi, tidak barokah. Tapi umur saya. Banyak di sini. Orang belum tua mati, Pak. Mati tak perlu dengan utuhnya sehingga haram-haram. Itu Ustaz ini ngerti halal atau ibadah itu. Dan mengerjakan itu. Gitu. Banyak orang ajarkannya tak ngerti halal atau ibadah itu. Seperti itu. Yang dimakan baik, halal panjang umur. Saya pasti itu. Pasti. Quran itu. Kita begitu, Pak. Saya nanti aja jawab. Katamu, mereka di pendidikan. Jangan mau pendidikan. Saya. Itulah. Seingin dari ibu hati memintakan masyarakat belajar. Tidak bisa nyopalakan anak. Waktu itu. Guru guru. Ya apa? Sombong tidak ada oleh Allah. Tidak benar guru-guru. Kepala sekolah guru. 90% kepala sekolah guru di sini. Siapa yang makan dulu kehebatan? Tidak lupa. Orang baik kepada orang itu. Terus dibalik saya sisa. Piye jeruk juga kepada. Masalah ini saya sampaikan mediasi itu bukan masalah mediasi hukum ya Pak. Jadi tujuan saya mediasi sini adalah terkait dengan keberadaan siswa. Jadi Nun Sewu terkait dengan hukumnya saya nggak mediasi. Saya nggak punya arah mediasi di sana. Saya cuma ingin Pak kondisi wilayah di Kecamatan Tutur ini berjalan bagus. Terkait kejadian tadi ini saya atas nama pribadi Pak ya. Siapapun yang berperkara atas nama pribadi juga atas nama pemerintah. Saya mohon, saya minta kasih waktu kami untuk berpikir, ya, berpikir kembali, tapi dengan catatan aku pribadi Pak. Saya minta pribadi untuk proses belajar mengajarnya dilaksanakan dulu. Saya minta Pak. Saya kasihkan kepala saya minta untuk teman anak-anak saya, anak-anak tutur yang sedang lagi belajar ini difasilitasi dulu sambil menunggu waktu sambil menunggu waktu nanti biar kami juga berpikir. Tapi yang penting kondisi ini saya ingin ujian dan lain sebagainya berjalan dulu Pak. Kayak sekolah di siaran ya. Sampai kapan Pak? Ya ini ya, mohon maaf, ini saya coba, saya minta waktu 1 bulan Pak ya. Saya minta waktu 1 bulan
nanti sambil kita renungkan, sambil kita cari solusi. Tapi saya nggak mau bermediasi masalah hukum ya Pak, karena ini sudah berproses. Ya betul Pak, namanya hukum itu Pak, namanya permasalahan itu terang aja ya, tidak harus diputus dengan ketok palu kan begitu Pak, dan ya bisa dilakukan mediasi dan lain sebagainya. Kalau lihat situasi seperti ini Pak, mohon maaf, saya selaku pribadi sekali lagi saya ingin ya untuk anak-anak biar sekolah dulu gitu, terkait dengan menyelesaikan ujian dan lain sebagainya. Nanti saya sambil menata kembali dengan pimpinan dan lain sebagainya lah. Ya apa caranya biar ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya nggak bermediasi terkait masalah hukum. Gitu. Jadi cuma saya bermediasi terkait dengan masalah anak-anak kita yang sedang melaksanakan ujian. Ya. Dan untuk sementara itu dan ya. Jadi karena ini prosesnya sudah berlanjut dan konteksnya sudah seperti ini ya. Nanti kita saya nanti dengan cara saya akan berjalan ya. Tapi yang terpenting anak-anak sekolah sih. Saya kasih waktu saya 1 bulan ya Pak ya. Untuk ya sambil ya istilahnya berjalan dengan cara saya lah ya. Saya intinya juga akan patuh pada hukum ya. Tapi kan tentunya kami juga punya cara wis macam-macam lah. Pokoknya begini, saya seperti itu. Sampai ujian berlangsung Pak ya, yang dari pendidikan juga begitu. Nanti kita ngomong-ngomong dengan baik-baik. Biar itu saya. Kalau kita pertemuan seperti ini karena sudah berproses ya, tidak mungkin lah kita bisa ditemu. Tapi yang namanya manusia Pak, mohon maaf ya, pikirannya tiap detik berubah. Ya, tiap detik berubah. Barangkali Allah nanti memberikan hidayah kepada kita semua sehingga permasalahan ini bisa jadi tertemu dengan baik. Ya Pak, tapi yang terpenting pada hari ini saya minta itu. Nah, bukan penjenengan merestui permintaan saya Pak. Nah, gitu Bukan hanya 1 bulan. Karena saya itu ingin tujuannya untuk mendidik mendidik itu saya. Belajar dulu, cuman bukan yang ngatur itu guru, saya yang ngatur guru. Jangan terbalik, guru ngatur saya. Oke, nanti dari keterangan penjelasan nanti lah saya coba formulasikan ya dengan pikiran saya gitu. Saya setuju kepada guru. Kan gedung hitung turunan ya. Sudah, Pak, terima kasih. Barangkali ada tambahan, monggo sebentar. Pokoknya intinya saya minta itu dulu ya. Jadi tolong untuk yang teman-teman yang dari pendidikan berjalan dulu. Besok boleh dibuka Pak ya. Apa? Besok boleh sudah dibuka. Ya maksudnya ini kan kalau siapapun yang mau menggunakan ini mau silakan dibuka. Iya. Tapi nggak Oke, nanti saya formulasikan itu ya. Saya akan berusaha mencari titik temu ya. Jadi saya formulasikan. Kita tahu ya, ada dari waktu saling dimahli, waktu saling dimahli, wahwa dolimun. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan siapa yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti guru ini. Tempatnya guru. Berbuat mulus. Wahwa dolimun, bodoh mereka. Kata Quran. Dia bilang. Dan pada akhirnya saat almarhum apa itu pesan kepada saya untuk turut keyakinan. Jujur kami tidak ingin bergelut di dalam satu masalah yang sedang bergelut. Biarlah yang bersengketa itu menyelesaikan masalah dan kami yakin karena dua buku ini mempunyai prinsip yang sama, semangat yang sama, hanya jalannya yang mungkin agak sedikit berbeda. Dan ini kita sebenarnya itu kalau hukum itu memang berjalan seperti itu. Ya saya dengar, saya tidak mau mengikuti. Saya baru berkali-kali diberikan berkas dan saya tidak mau buka karena saya tidak mau masuk terlalu dalam. Mas Saiful ya, saya dikasih salinan dan macam-macam. Yang saya tahu kayaknya ikrahnya itu dikembalikan kepada lawan kita. Ya, di lawan kita. Waktu itu kami maksudnya saya datang ke beberapa tokoh saya ingin tahu sebenarnya yang selama ini saya dari kecil sampai besar sampai saya punya anak, saya tidak mau tahu cuek urusan yayasan, urusan orang tua saya.
apalagi yayasan. Orang tua saja saya tidak mau tahu, dan baru-baru ini saya berpikir, makanya saya mendirikan sebuah yayasan itu hanya untuk memegang semangat juang almarhum bapak saya, walaupun tidak yakin. Itu pesannya apa begini, tolong nak, kau gak usah gawe yayasan, buanannya. Dan itu juga ada permintaan dari Mas Saiful juga. Kenapa saya tolak? Saya tidak ingin masuk ranah ini, karena ini sedang bermasalah. Sementara saya tidak tahu masalahnya apa. Kalau saya masuk rancu nanti itu ya. Nah itu. Jadi monggo saya sampaikan kepada Abah almarhum, saya hanya ingin mewarisi semangat juang panjenengan, walaupun tidak diyakin tetap. Perjuangan tidak harus di dalam yakin, tidak harus melalui satu bendera, karena yakin bukan satu-satunya, walaupun bendera pendiri termasuk salah satu pendiri, tapi bukan hanya yakin adalah milik masyarakat itu. Kami ingin tetap mewarisi semangat juang panjenengan dengan yayasan yang kita. Saya jadi juga diundang begitu saya datang dari Pasuruan, Mas mau nggak mediasi yang kalau ya kalau mediasi ya sudahlah, saya akan berbicara padanya, tapi saya minta kepada panjenengan semua untuk duduk bersama, bukan bersengketa mempertajam satu masalah, tapi kita mencari titik. Hukum itu pasal per pasal itu bisa dilakukan ke sana kemari, sudah diolah bagaimana, dimasak bagaimana bisa, ya. Nah, yang pakar hukum, saya bukan hukum, tapi alangkah baiknya kalau kita mencari di dalam Al-Quran, karena jenengan tadi juga menyampaikan semuanya itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka saya sampaikan juga langkah-langkah yang tidak melalui musyawarah ini hendaknya tidak diambil, karena Al-Quran memerintahkan wasyawirhum fil amr. Kita harus selalu bermusyawarah. Setiap kita mau melangkah berbuat sesuatu, musyawarah. Kita di sini ada yang pemegang hukum, ada Bawaslu juga. Ini biarlah langkah ini, hukum akan berjalan. Nah, sementara yang kami harapkan ini, kasihanlah para pendiri yang sekarang tinggal panjenengan. Nah, saya kalau dikembalikan ke 83, itu saya dulu pernah guyonan sama Mas Saiful, saya guyonan sama Pak Sugiarto, sahabat negara. Sudahlah, akte pendirian yayasan jenengan, akte pendirian yayasan Pak Subi, Pak Saiful, jadikan satu. Kita rukul semuanya. Jangan ada dua yayasan, sampai kapan wilayah Belgiaman akan selesai. Duduk bersama, musyawarah. Bagaimana Mbak Jenengan menyampaikan itu, berkolaborasi menjadi satu yayasan. Semangatnya bukan untuk kepemilikan orang per orang atau kelompok, tapi kita kepada umat, kepada masyarakat. Sehingga bisa berkolaborasi dari kubu Mas Saiful dengan kubu yang satunya, itu ayo, wis ketua sopo, sekretarisnya siapa, jadi satu. Sehingga ada yakin. Kalau ini masih ada dua yakin, sampai kapan pun tidak akan selesai. Maka inilah dimaksud Islah. Kalau Islah itu masih melahirkan dua bendera, maka Islah itu kita anggap juga tidak berhasil. Islah bisa tercapai manakala berdiri satu bendera yang diduduki oleh dua. Ini mari kita jaga semangat para leluhur kita, orang-orang yang para ahlinya yang membantu berdirinya yakin, ini harus kita hormati juga. Lagi, saya yakin apa juga tidak mengukur duit dewi, tidak. Masyarakat juga ada yang urut juga. Nah ini tidak bisa kita nafikan itu. Tidak bisa kita nafikan. Iya, pemerintah juga iya, masyarakat iya, orang kaya-kaya di masyarakat iya. Jujur, saya diceritai oleh seorang tokoh saksi hidup yang sekarang masih ada. Pengapunten Pak Jamat, ini agar tahu semuanya, saya sampaikan apa ada. Jadi dengar oleh semuanya, bahwa penggagas dan pendiri pertama adalah almarhum bapak saya. Begitu beliau diundang dari Skogiri, berdatang ke Nopo Jajar, ditunggu 5 orang, insya Allah mungkin Abah termasuk di dalamnya, di kooperasinya Pak Bagio saat itu masih di rumahnya Pak Bagio. Saya kan gak ngerti apa-apa, ini cerita di rumahnya 5 orang.
Karena saat itu di Nova Jajar itu lagi hebat-hebatnya Baitani sama Propika. Ini riwayatnya, ini riwayat. Kalau tadi kita harus kembali kepada sejarah, maka saya buka sedikit sejarah ini. Dan ini harus kita menjadi motivasi kita bersama untuk membangun yakin satu. Kalau tidak, sampai wilayah kiamat tidak akan selesai. Saat ditunggu 5 orang, begitu apa datang ke hadapan 5 orang yang muda, termasuk panjenengan di rumah Bapak. Secara tiba-tiba almarhum bapak saya itu mengeluarkan sebuah kertas kecil yang disitu ada nama Yayasan Kesejahteraan Islam Nova Jajar. 5 orang itu tidak ada yang protes. Kenapa? Ini harus berdiri. Kalau tidak, kita tidak bisa melangkah. Kita tidak punya payung hukum. Nuwun sewu, ini satu gagasan yang luar biasa yang harus kita hormati. Kita hanya melahirkan payung 5 ini saja, tapi turut serta masyarakat. Ya ini pencetus pertama adalah almarhum. Itu ceritanya. Insya Allah itu soleh juga. Jadi mengeluarkan kertas kecil, ternyata di kertas kecil itu sudah ada nama Yayasan Kesejahteraan Islam Nova Jajar. Agar saat kita berjuang membela Islam, membesarkan Islam di Nova Jajar, punya payung hukum. Dan di pendiri ini bukan siapa-siapa, penggagas pertama Kiai Hussein. Sehingga 5 orang yang menunggu kehadiran almarhum Abah ini itu mensupport gagasan ide yang muncul dari pikiran Abah. Saya nggak tahu waktu Abah Ristok itu berpikirnya apa, saya nggak tahu. Sehingga muncul yayasan. Dan disitulah 5 orang ini untuk mensupport bagaimana bendera ini bisa kembali. Yakinlah, karena Abah kesini tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Makan pun juga itu orang lain. Rumah pun kalau sekarang saya punya kenang-kenangan, gentengnya itu sampai di dahinya Abah saya. Itu rumahnya di sini, saya kenang-kenangan ada. Saya masih kecil. Saya hanya ingin mewarisi semangat juang almarhum untuk syiar agama Islam di sini bersama masyarakat. Bukan saya orang hebat, tidak. Inilah mungkin sinar lampu yang diberikan oleh orang tua saya, Abah, kepada saya dan keluarga saya semuanya. Ini masih bersinar. Bukan saya hebat, saya tidak punya apa-apa. Maka saya sekarang mencoba untuk menata yang di rumah itu. Saya tidak minta bantuan pemerintah, saya tidak minta bantuan perusahaan. Sepunya saya ingin laksanakan. Semata-mata hanya ingin meneruskan perjuangan almarhum bapak saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terhormat ini, marilah kita berlapang dada. Kalau memang dikembalikan, Islam itu dikembalikan kepada 86. Sementara Yayasan 83 itu sudah secara undang-undang yayasan itu mati, tidak berlaku kalau mengikuti aturan perundang-undangan terkait dengan yayasan. Tapi karena putusan itu dikembalikan kepada 83, maka kami minta untuk jajaran 83 untuk menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, muspika khususnya yang melindungi wilayah ini untuk duduk bersama. Kita susun pengurus itu bersama, baru akan selesai. Kalau di sini berdiri, di sana berdiri, saling kelas nanti. Sementara 83 tinggal Mansur, ya, nggak ada lagi. Sementara seperti itu, yang saya tahu, yang saya tahu. Maka merasa berkuasa betul itu. Nah ini kan sudah orang kalau sudah merasa, ini bahaya. Jangan ada merasa. Ayo kita bersama-sama. Ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau masih berdiri 2 yayasan, saya sampai kapanpun terjadi gesekan. Nah, yang saya sesalkan pun Sewu, Abah dan Mas Saiful, saya mohon dengan hormat, saya mohon maaf ini. Ini kan yang bermasalah ini kan elitnya, gitu. Elitnya. Saat kami diminta konfirmasi oleh jajaran yang menghadap ke rumah saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Betapa indahnya kalau kita itu memasak, kita belanja bersama, kemudian kita masak bersama, kita makan bersama. Betapa nikmatnya. Kan gitu ya.
Mangapun tadi. Nah ini tidak. Sementara kita nggak ikut belanja, kita nggak ikut masak, tiba-tiba makan. Tiba-tiba makan. Kalau enak nggak perlu kacanya nggak tinggal ilmu, balik ilmu. Giliran nggak enaknya aja. Ayo kita hilangkan perasaan-perasaan ini. Jangan ada yang merasa lebih lah. Mari kita tidak akan ada yang kuat satupun, hebat apapun, sepintar apapun, kaya pun, saya yakin tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kita kembali kepada masyarakat. Kepentingan kita itu, saya ingat mendirikan yayasan itu untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan golongan. Untuk kepentingan umat. Kalau sekarang ini untuk kepentingan golongan, ayo kita introspeksi, kita muhasabah. Maka alangkah indahnya kalau kita mengoreksi kekurangan kita. Kalau kelebihan tidak usah. Tidak ada orang yang terus benar terus, tidak. Maka dimanapun saya sampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan al-insan mahallul khata' wal nisan, bahwa manusia itu adalah tempat salah, tempat lupa. Jadi kalau ada manusia yang tidak merasa lupa, tidak merasa salah, itu bukan manusia. Kita ingat ini. Ayo kita kembalikan, karena kita ini Islam, kita kembalikan kepada dasar-dasar hidup kita, kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah SAW. Sudah, itu dasar kita, tidak ada lain. Semangat kita bersama-sama, monggo bareng. Kita lebur jadi satu. Guyonan saya waktu itu sama Pak Jenengan adalah dikembalikan kepada ulama kita. Mari saya mohon kepada Abang Maksud untuk mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, nanti didampingi oleh para muspika, kemudian kita ikut bersama, kita berproses, hukum tetap berjalan. Kalau bisa nanti kita stop hukum itu, kita menjadi satu yayasan. Tapi kalau masih ada dua yayasan, sampai kapanpun tidak akan selesai. Masih menang-menangan. Buh corolea opo ora paham. Hukum pasal itu bisa dicari. Yang saya tahu begitu, bisa dicari. Menurut saya kadang sing salah itu bisa bener karena pasal. Celah itu dicari sekecil apapun. Tidak akan selesai kalau kita kembali pada Allah, pada hukum Allah. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Maka hukum Allah jangan kau politisir dengan hukum negara. Zalim. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kalau zalim kamu biarkan, maka kamu akan menjadi fasik. Siapapun orangnya sudah, baik kiai apapun kita sendiri. Dan yang terakhir, auzubillah, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayo kita duduk bersama, kita mediasi. Semangat kita mendirikan yayasan, sekarang kita bangun kembali semangat kebersamaan. Bukan semangat merasa benar, merasa menang. Sudah, ayo kita duduk bersama, kita mencari solusi terbaik. Berkumpul dengan tokoh masyarakat, sekecamatan Guntur, Mas Saiful, kumpul bersama, kita lebur jadi satu, menjadi satu yayasan. Pak, itu harapan kami. Tidak menjadi dua yayasan lagi. Monggo, kami tidak akan ikut-ikut di dalamnya, tapi ini merupakan semangat yang disampaikan oleh almarhum kepada saya selaku anaknya yang saat ini kami masih dipercaya oleh almarhum. Dan suatu saat saya dari dipercaya oleh masyarakat, tidak apa-apa saya tidak pernah kepingin jadi pengurus yayasan yatim, saya tidak kepingin. Saya tidak kepingin berkuasa apapun, tidak. Saya kadang mikir, uang tanah tinggalannya apa, saya wakafkan semuanya. Iya benar ini, saya wakafkan semuanya. Saya tidak mau menempati rumah tinggalan. Jangan ada perselisihan di antara keluarga saya. Wakafkan semuanya kepada yayasan, wakafkan semuanya kepada masyarakat. Dan terus saya bagaimana? Pertanyaan almarhum bapak saya waktu masih hidup sebelum beliau meninggal, kau tak tidak menang. Kulo tak menang di budi, pangis diliput, jalur untuk menilabah. Kulo tak kuku tangan di budi, tak bangun rumah di budi, digawe nyirabi tanggulannya. Keluarga saya minta tanda tangan semua. Yang memberi tanah juga saya minta tanda tangan semua. Selesai. Ini semangat bangun yang dibangun oleh almarhum. Saya mohon yang hadir di saat malam ini, mari kita berlapang dada untuk membangun satu kebersamaan. Yang dimaksud jajaran muspika adalah membangun kebersamaan di dalam berkhidmat kepada umat. Semangatnya satu, membangun satu kebersamaan untuk bersama-sama khidmah kepada masyarakat, khususnya yang ada di level jajaran.
Hukum kalau memang itu mau dihukum silakan hukum. Tapi hukum Allah tidak bisa dibeli oleh siapapun. Saya ingin tahu. Kalau ada yang mau beli hukum Allah, saya ingin tahu. Mari kita kembali semangat bersama-sama untuk duduk bersama. Walaupun hukum berproses, alangkah indahnya kalau kekeluargaan ini kita bawa bersama. Yang semula baik, kita akan kembali kepada baik. Iya. Itu Pak, ini saya tidak nasihati panjenengan, tidak, dan saya minta juga yang lain semuanya tanpa kecuali untuk duduk bersama, orang usah menang-menangan, orang usah bener-beneran, tapi kita duduk bersama, kita mencari titik temu untuk bersama-sama. Semangat pertama pendirian yayasan adalah untuk khidmat kepada umat Islam. Baik pendidikan yang saya tahu, pendidikan itu baik formal atau formal. Kalau ini dibangun dengan baik, insya Allah ini akan segera selesai. Akan segera selesai. Yang saya tahu putusan hukum saya tidak tahu persis, saya tidak tahu mengikuti. Saya simpan karena saya sekarang juga kondisi masih seperti ini. Saya juga mohon maaf, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa bantu apa-apa. Cuma kewajiban saya adalah nyirami dan meneruskan perjuangan dan syiar almarhum bapak saya yang mulai tahun 6, kalau tidak salah waktu itu 68 Pak Lubaya keluar studi sini. Itu insya Allah. Dan saya baru menjadi orang sing roto belajar roto api itu mulai tahun 2015. Mulai cilik sampai 2015 kemarin rusak habis saya. Dan setelah 2015 baru saya